Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kembali lagi di channel Islam Agamaku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah diskusi hangat bersama seorang ibu yang mengangkat isu Tritunggal. Kita akan mendengar penjelasan Islam yang insya Allah menambah pemahaman kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Kita bisa terus bersama. Ibu dari Kristen, ibu mau nanya atau mau ditanya nih? Saya mau ngobrol. Iya, boleh Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang Islam boleh ya. Tapi ibu Kristen apa? Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oh, Protestan. Ya mungkin ada yang mau ibu, ya ada yang mau ibu tanyakan, silakan. Kayaknya nggak ada. Itu saya lihat temanya itu iblis makan. Waduh. Iblis banyak jasa. Iya Bu, iblis itu banyak jasanya di Kristen, penyalipan aja ada ikut andil iblis itu. Oh iya. Iya, karena apa iblis itu membisikkan ke telinga Yudas untuk mengkhianati Yesus, kan kayak gitu. Sehingga terjadi penyalipan. Ada di situ campur tangan iblis gitu dalam penyalipan. Memang iblis selalu ada ya dalam kehidupan manusia itu ada. Iblis itu selalu ada. Oh. Jadi kalau yang nggak kuat imannya itu ya melakukan apa yang diperintahkan iblis. Yang kalau tidak kuat imannya. Contohnya? Ya kayak si Judas itu. Yudas. Iya. Oke, ya. Iya kan? Kalau Oke, kira-kira kuat iman. Kira-kira ada pertanyaan selain itu? Mau Jadi lagi ada, jasa iblis di lain? di dalam Kristen, di dalam Islam, di dalam semua agama, iblis itu pasti ada gitu. Oh. Jadi nggak harus Kristen kan. Iblis itu ada di mana-mana gitu. Karena di dalam agama Kristen itu adalah ada di situ tertulis. Saya tidak hafal sekali di mana-mana. Tapi iman kami menyatakan bahwa bapa segala dusta itu adalah iblis gitu. Jadi memang kerjanya iblis itu menggoda manusia. Dan itulah diukur ketaatan manusia. Apakah dia taat? Apakah dia beriman? Nah itu. Kan Yudas kan juga manusia. Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa cinta akan uang adalah sumber dari kejahatan. Nah itu terbukti. Oke Bu, jadi kayak gimana? Kan sudah saya bilang ya bahwa jasa-jasa iblis itu banyak untuk kekristenan. Bukan. Bu ini pengikut Yesus atau kagak sih? Pengikut atau bukan sih? Saya tentu pengikut Yesus. Jasa iblis juga kan ada juga untuk agama lain kan? Gak ada, ngapain iblis berjasa nih? Iblis itu berjasa dalam penyalipan. Ini loh, menurut saya, karena iblis itu sifatnya menggoda manusia dan diukur keimanan itu karena kalau seorang manusia itu tahan dengan godaan iblis. Buktinya gini, kalau kalian puasa, ya kan? Katanya kan iblis selalu menggoda di saat bulan Ramadan. Kalau yang lulus, itu artinya imannya kuat, benar nggak? Berarti kan di jasa iblis ada sama. Kayak nyambung ke situ. Aduh, nggak nyambung ke situ, Bo. Iya. Ya memang itu fungsinya iblis. Gini aja deh ya.
gini aja deh ya. Mungkin saya bahas Yesus aja nih sama ibu nih. Boleh? Ya, kalau saya tahu saya jawab. Eh, Anda Kristen berapa lama sih? Dari kecil kan? Ya, sejak lahir. Sejak lahir Kristen. Baik. Kenapa jadi Kristen? Ada suruhan Yesus gitu. Saya Kristen karena orang tua saya membawa saya ke gereja. Jadi bukan dari perintah Yesus. Dan saya belajar. Oh, belajar. Ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen? Tidak, tapi ada perintah Yesus. Baptislah semua manusia, segala bangsa menjadi muridku. Ada guru, ada murid nyembah guru nggak? Hah? Tidak ada. Ya udah, kenapa kenapa ibu Tuhan kan? Memang saya menuhankan Yesus. Karena Yesus Tuhan kami. Iya, di mana dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau ditanya tentang ayat Alkitab, saya enggak penghafal ya. Saya bukan penghafal, tapi ada tertulis. Telah lahir seorang juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir ya. Tuhan lahir gitu. Ya. Iya, Tuhan lahir. Tuhan lahir ya Bu ya. Kok Harus disebut ya Yesus. Karena banyak Tuhan. Tuhan. Kalau Yesusnya. Bu, kalau Tuhan itu lahir Bu, ya kalau Tuhan itu lahir, siapa yang ngatur dunia Bu waktu dia kecil? Tuhan itu adalah perwujudan dari firman yang menjadi manusia. Itu menurut kepercayaan kami. Firman jadi manusia. Terus? Ya. Dikandung oleh Maria. Ya, betul. Habis itu kan jadi Yesus keluar, betul? Bukan jadi Yesus, lahir. Ya, lahir. Nah, waktu dia lahir siapa yang urus dunia? Tentu Allah Bapa. Ada berapa biji Tuhannya itu? Tuhan Ibu ini ada berapa sih ya? Kosakatanya dibaguskan. Jangan ada biji. Iya. Tuhan tidak berbiji. Oh, Tuhan tidak berbiji ya. Repek masalahnya saya Bu. Iya, aneh-aneh aja gitu. Ada pula ini Tuhannya. Iya. Iya. Ada berapa Tuhan Anda? Kami menganut paham Tritunggal. Tuhan itu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dalam kesatuan itu Tritunggal itu. Ada Yesus. Ada nggak Yesus ngajarin Tritunggal? Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Lalu kenapa Anda berpaham Tritunggal? Aduh, ini kok bertentangan terus dengan Yesus sih. Anda tahu Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal, tapi Anda berpaham Tritunggal. Kayak gimana? Selalu berseberangan dengan Yesus. Tidak, saya tidak berseberangan dengan Yesus. Itu paham kita sebagai orang Kristen, bahwa kami itu kepada Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus itu dalam satu kesatuan Tritunggal. Itu paham kami, Ustaz. Oh, jadi yang lahir tadi apa ceritanya tuh? Firman yang menjadi daging. Tuhan gitu. Ya. Yang kami Tuhan kan? Iya. Berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga gitu. Terserah Ustaz. Lah, kan bingung saya jadinya ya, teman-teman. Katanya saya tanya siapa yang mengatur dunia kan kayak gitu ya. Katanya Allah Bapa. Ustaz harus tahu definisi Tuhan.
Iya, katanya Allah Bapa tadi. Lalu ada berapa Tuhannya? Banyak. Hah? Uang juga Tuhan loh. Kenapa? Kenapa? Kalau Tuhan, uang itu juga Tuhan. Kalau Ustadz gila uang. Iya kan? Aduh. Gak nyambung, Bu. Benar kan? Ya, gak nyambung ke situ. Tuhan kami ada 3, tentu benar. Oh, Tuhan 3 Ibu dalam ada 1, 3. benar. Iya. Tuhan Ibu ada 3. Iya. Ya, kalau Tuhan Ibu ada 3, ya, Bu. Kalau Tuhannya beda pendapat kayak gimana? Beda pendapat. Nah, yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Tuhan kita nggak ada beda pendapat tuh. Oh, nggak ada beda pendapat dia. Tapi katanya 3 tadi Beda. Tuhannya. Dalam 1. Dalam 1. Oh, gimana cara nyatuinnya? Hah? Dalam rumah tangga Pak Ucup, kan ada 2 tuh kepala rumah tangga, suami dan istri. Kan 2 di dalam 1. Tidak boleh bertentangan kan antara suami dengan istri. Harus satu tujuan. Kok nggak nyambung analoginya, Bu? Nggak nyambung analoginya.